Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Bersama saya, Aliul Wafa. Dan saya Angela Krista Octaviani. Kali ini kita akan melakukan praktikum Fisika Dasar 1, yaitu mesin Atwood. Sebelum kalian melakukan praktikum, silakan dapat mengunduh modul yang ada di deskripsi di bawah ini. Tujuan dari percobaan Atwood adalah untuk memahami asas kerja mesin Atwood, kemudian untuk memperlihatkan berlakunya hukum Newton, serta menentukan percepatan gravitasi di tempat praktikum. Selanjutnya, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan dalam percobaan Atwood ini. Yang pertama ada tiang berskala, kemudian ada massa M1 dan juga M2, di mana kedua massa ini nilainya sama. Kemudian juga ada tali, di mana massa tali dapat kita abaikan. Selanjutnya ada katrol dan juga skrupnya. Kemudian ada beberapa massa tambahan. Ada HP yang di dalamnya nanti kita pakai stopwatch. Kemudian yang terakhir ada neraca digital. Untuk langkah percobaan yang pertama, terlebih dahulu kita menimbang untuk massa katrol dan juga massa untuk M1 dan M2-nya. Yang pertama, di sini sudah ada neraca digital yang kita hidupkan terlebih dahulu. Kemudian kita menimbang untuk massa katrolnya. Oke, ini untuk hasil dari pengukuran massa katrol. Lalu selanjutnya kita lanjutkan untuk menghitung massa dari M1. Berikut untuk hasil pengukuran massa M1. Selanjutnya kita timbang untuk massa M2-nya. Berikut adalah hasil pengukuran dari massa M2. Selanjutnya kita letakkan katrol ke tiang berskala. Kita kaitkan dengan skrup. Akhirnya kita kaitkan massa M1 dan M2. Kita kaitkan massa M1 ke klem selanjutnya kita tentukan untuk titik A, yaitu titik pada M2, kemudian titik B, jarak dari sini ke sini kita sebut sebagai SAB, kemudian titik C, dari sini ke sini kita sebut sebagai SBC.
Untuk besar SAP sendiri adalah 40 cm yang dihitung dari 17 pada skala 17 hingga skala 57 pada skala di samping, dan juga untuk SBC-nya sebesar 50 cm dari skala 57 sampai ke skala 111. Untuk pengukuran waktu, kita menggunakan stopwatch yang sudah tersedia di handphone masing-masing. Yang pertama, sebelum mengukur waktu, kita pasang terlebih dahulu masa tambahan pada masa M2. Lalu kita dapat mengukur TAB-nya, di mana nilai TAB diukur saat masa M2 dan juga masa tambahan dari titik A bergerak menuju titik B. Kemudian kita menekan tombol start. Lalu saat masa M2 dan masa tambahan sudah mencapai titik B, kemudian masa tambahan ini tertahan di titik B, kita menekan tombol LED atau putaran. Selanjutnya, saat masa M2 sudah mencapai ke titik C, kita menekan kembali tombol LED atau putaran. Selanjutnya kita lakukan percobaan untuk variasi masa yang pertama. Untuk variasi masa tambahan yang pertama, kita timbang terlebih dahulu. Kita dapatkan untuk variasi masa tambahan yang pertama selanjutnya kita pasangkan untuk masa tambahan yang pertama ke masa M2. Setelah itu kita hitung untuk T dari titik A ke titik B dan titik B ke titik C menggunakan stopwatch. Untuk perhitungan dimulai saat aba-aba 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Berikut adalah hasil pengukuran waktu. Kita lakukan untuk perhitungan waktu pada masa tambahan yang sama sebanyak 3 kali. Selanjutnya untuk perhitungan waktu yang kedua pada masa tambahan yang pertama, kita lakukan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berikut hasil pengukuran waktu yang kedua. Selanjutnya untuk waktu yang ketiga pada masa tambahan yang pertama. Kita hitung. 1, 2, 3. Berikut hasil pengukuran waktu yang ketiga. Selanjutnya untuk variasi masa tambahan yang kedua, kita timbang kembali untuk masa tambahan yang kedua. Untuk dalam percobaan, besarnya masa tambahan adalah penjumlahan dari besar masa untuk yang kedua dan juga yang masa pertama yang sebelumnya sudah dilakukan percobaan. Berikut adalah untuk masa tambahan yang kedua. Selanjutnya kita pasangkan masa tambahan yang kedua digabungkan dengan masa tambahan yang pertama pada masa M2. Dan kita hitung untuk waktu TAB dan TBC pada masa tambahan yang kedua. Kita mulai. 1, 2, 3.
Berikut hasil pengukuran waktu yang pertama untuk masa tambahan kedua. Untuk perhitungan waktu pada masa tambahan yang kedua, kita hitung 1, 2, 3. Berikut hasil pengukuran waktu yang kedua. Selanjutnya untuk pengukuran waktu pada masa tambahan yang kedua. Kita ukur waktunya. Kita mulai. Satu, dua, tiga. Berikut hasil pengukuran waktu yang ketiga. Selanjutnya adalah pengukuran masa untuk masa tambahan yang ketiga. Kita timbang terlebih dahulu untuk masa tambahan yang ketiga. Berikut adalah hasil pengukuran masanya. Selanjutnya kita pasangkan kembali untuk masa tambahan yang ketiga bersama dengan masa tambahan yang kedua dan yang pertama sebelumnya. Kita ukur waktu yang pertama untuk masa tambahan yang ketiga. Kita mulai. 1, 2, 3. Berikut hasil pengukuran waktu yang pertama. Selanjutnya untuk perhitungan waktu yang kedua pada masa tambahan yang ketiga. Kita mulai. 1, 2, 3. Berikut hasil pengukuran waktu yang kedua. Pengukuran waktu yang ketiga untuk masa tambahan yang ketiga. Kita mulai. 1, 2, 3. Berikut hasil pengukuran waktu yang ketiga. Selanjutnya untuk pengukuran masa tambahan yang keempat. Kita timbang terlebih dahulu untuk masa tambahan yang keempat. Berikut hasil pengukuran masanya. Lalu kita letakkan masa tambahan yang keempat ini bersama dengan masa tambahan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Selanjutnya kita mengukur waktu untuk masa tambahan yang keempat. Untuk pengukuran waktu yang pertama, kita mulai. 1, 2, 3. Berikut hasil pengukuran waktu yang pertama. Pengukuran waktu yang kedua untuk masa tambahan yang keempat. Kita mulai. 1, 2, 3. Berikut hasil pengukuran waktu yang kedua. Pengukuran waktu yang ketiga untuk masa tambahan yang keempat. Kita mulai. 1, 2, 3. Berikut hasil pengukuran waktu yang ketiga.
Kita lanjutkan untuk variasi masa tambahan yang kelima. Sebelumnya kita timbang terlebih dahulu untuk masa tambahan yang kelima. Berikut hasil pengukuran masanya. Kemudian kita pasangkan masa tambahan ini bersama 4 masa tambahan sebelumnya. Selanjutnya, kita ukur untuk waktu yang pertama pada masa tambahan yang kelima. Kita mulai. 1, 2, 3. Berikut hasil pengukuran waktu yang pertama. Pengukuran waktu yang kedua untuk masa tambahan yang kelima. Kita mulai. 1, 2, 3. Berikut hasil pengukuran waktu yang kedua. Pengukuran waktu yang ketiga untuk masa tambahan yang kelima. Kita mulai. 1, 2, 3. Berikut hasil pengukuran waktu yang ketiga. Kita lanjutkan untuk variasi masa tambahan yang keenam. Lebih dahulu kita timbang untuk masa tambahan keenamnya. Dan berikut adalah hasil pengukuran masa tambahan keenam. Selanjutnya kita pasangkan kembali bersama 5 masa tambahan sebelumnya pada M2. Kita ukur untuk waktu pertama pada masa tambahan yang ke-6. Kita mulai. 1, 2, 3. Berikut hasil pengukuran waktu yang pertama. Pengukuran waktu yang kedua untuk masa tambahan yang ke-6. Kita mulai. 1, 2, 3. Berikut hasil pengukuran waktu yang kedua. Pengukuran waktu yang ketiga untuk masa tambahan yang ke-6. Kita mulai. 1, 2, 3. Berikut hasil pengukuran waktu yang ketiga. Setelah kita dapatkan data-data percobaan tadi, yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah membuat tabel pengamatan dari data-data tersebut. Kemudian, teman-teman bisa menghitung percepatan gravitasinya dari titik A ke B dan juga titik B ke C, dilanjutkan dengan analisis dengan menggunakan ralat grafik. Demikianlah praktikum mesin Atwood kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya Ariel Wafa. Dan saya Angela Krista Octaviani pamit undur diri. Fisika be excellent. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.